Gimana reaksi kalian kalau ada seorang striker keturunan Indonesia mencetak 15 gol dan 3 assist di kompetisi Eropa, sedang menjalani proses naturalisasi, punya keinginan 100% membela Garuda, tapi ternyata sampai hari ini belum pernah dihubungi langsung oleh pelatih timnas. Pemain itu adalah Denzen Bergen. Penyerang muda keturunan Depok ini akhirnya buka suara soal masa depannya bersama timnas Indonesia. Dan yang paling mengejutkan, Din justru mengaku sampai saat ini belum pernah menerima pesan WhatsApp, telepon ataupun komunikasi langsung dari John Hetman. Lalu seperti apa fakta sebenarnya? Dan yang lebih penting, apakah Dean Zellweger memang layak menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, seperti kita tahu Bapak Nur Krompot beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ada kloter kedua naturalisasi di era Coach JH. Staf khusus Menteri Hukum ini menyebutkan ada dua pemain yang akan diproses. Satu dari Belanda dan satu lagi dari Jerman. Yang dari Belanda ini kan banyak banget. Jadi bisa kita tebak juga siapa pemain tersebut. Di situ ada Denzen Bergen, ya kan? Ada juga Tristan Guejer, Julian Orip dan lain-lain. Sedangkan yang dari Jerman cuma satu atau dua pemain saja. Jadi jelaslah siapa pemain itu ya kan. Satu pemain dari Belanda banyak yang mengatakan Denzen Bergen. Tapi yang buat supporter itu bertanya-tanya kenapa pun Allah Pak kelompok ini memosting ini yang ini nih. Dan di situ ada tambahan Damian Agustin. Netizen langsung ramai kali berkomentar dan berspekulasi. Tapi di video ini kita akan bahas Din saja teman-teman. Nama Denzen Bergen memang semakin sering muncul dalam beberapa bulan terakhir, bukan tanpa alasan. Musim lalu bersama Vivi Venlo, striker muda ini tampil sangat impresif. Ia berhasil mencatatkan 15 gol dan 3 assist dalam satu musim. Gacor parah nih pemain. Angka tersebut tentu bukan statistik sembarangan. Main di Liga 2 Belanda loh, bukan Liga entah berantah. Apalagi jika melihat bagaimana perjalanan musim Din yang berlangsung ya kan, ternyata tidak mudah teman-teman. Ia mengakui sendiri di podcast Jusa Nugraha, bolehlah kalian tonton di channelnya Jusa, bahwa awal musim tidak berjalan dengan baik. Bahkan ia sempat mengalami periode sulit untuk menemukan ritme permainan terbaiknya. Namun yang menariknya apa? Din tidak kehilangan kepercayaan diri. Mentalnya luar biasa sekali. Inilah menjadi pembeda. Saat banyak pemain muda yang mulai goyah ketika performanya menurun, Din tetap percaya pada kualitas dirinya. Hasilnya kita bisa lihat di paruh kedua musim. Performanya benar-benar meledak, teman-teman. Itu menunjukkan apa ya? Menunjukkan seorang striker bukan hanya dinilai dari jumlah gol, tetapi juga kemampuan bangkit ketika sedang mengalami masa-masa sulit. Dan Din menunjukkan karakter tersebut. Yang membuat Din menarik itu bukan hanya jumlah golnya, teman-teman. Yang lebih penting adalah fleksibilitas permainannya. Dia mengaku nyaman bermain sebagai nomor 9 maupun nomor 10. Sekilas mungkin terdengar biasa aja ya kan. Tapi kalau dianalisis lebih dalam, ini adalah kualitas yang sangat berharga dalam sepak bola modern. Sebagai pemain nomor 9, Din mampu menjadi target man yang berada di kotak penalti dan menyelesaikan peluang. Namun saat dimainkan lebih ke belakang sebagai nomor 10, ia juga mampu membantu membangun serangan dan menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Artinya apa? Ia bukan striker yang hanya menunggu bola di kotak penalti. Ia aktif mencari ruang, membuka jalur umpan, dan terlibat dalam proses permainan tim. Inilah tipe penyerang favorit banyak pelatih dunia. Wow, bukan kaleng-kaleng ini striker. Karena dalam sepak bola modern menuntut seorang pemain depan tidak hanya bisa mencetak gol, teman-teman, tetapi
juga menjadi bagian dari sistem permainan secara keseluruhan. Mungkin mungkin ada sebuah pertanyaan, bisa aku bilang cukup menarik ya. Kenapa Denzel Bergen bisa menjadi sosok yang dibutuhkan timnas Indonesia? Kalau kita melihat beberapa pertandingan timnas dalam beberapa tahun terakhir ya, ada ada satu masalah yang cukup sering muncul. Apa itu? Yes, betul. Memaksimalkan peluang menjadi gol. Seringkali Indonesia mampu mendominasi permainan, mampu masuk ke area berbahaya lawan, tetapi penyelesaiannya penyelesaian akhirnya belum cukup efektif. Disinilah Din bisa menjadi jawaban teman-teman. Kenapa? Yang pertama, ia memiliki insting gol yang tajam. 15 gol dalam satu musim bukan angka yang muncul karena keberuntungan. Itu menunjukkan kemampuannya membaca ruang, memilih posisi, dan mengambil keputusan dengan cepat di depan gawang lawan. Yang kedua, ia punya fleksibilitas taktik. Jika Hetman ingin bermain dengan satu striker, Din bisa menjalankan peran tersebut. Kalau ingin menggunakan dua penyerang, Din juga mampu beradaptasi. Yang ketiga, ini menurut aku yang paling penting. Usianya masih sangat ideal untuk proyek jangka panjang menuju Pildon 2030. Artinya Indonesia tidak hanya mendapatkan striker untuk saat ini saja, tetapi juga investasi penting untuk beberapa tahun ke depan. Nah, teman-teman, mungkin ini yang membuat kita atau supporter Indonesia terkejut. Di tengah berbagai rumor yang beredar, dan mengaku bahwa hingga saat ini dirinya belum pernah dihubungi langsung oleh John Hetman. Tidak ada WA masuk, ya kan? Tidak ada telepon juga, tidak ada komunikasi langsung. Tentu saja ini memunculkan banyak pertanyaan, ya kan? Apakah Hetman masih memantau perkembangannya? Apakah namanya memang sudah masuk radar tetapi belum menjadi prioritas, atau justru timnas sedang menunggu proses administrasi selesai terlebih dahulu? Yang jelas, pernyataan Din menunjukkan bahwa proses menuju timnas ternyata belum sejauh yang dibayangkan banyak orang. Koreksi ya kalau aku salah. Meski begitu, ada kabar baik yang membuat Garuda Fans bisa sedikit tenang. Din menegaskan bahwa dirinya sangat serius untuk membela timnas. Bahkan ia menyebut keinginannya bergabung dengan timnas berada di level 100% loh. Din juga memastikan bahwa proses administrasi untuk membela timnas masih terus berjalan. Saat ini sebagian besar komunikasi dengan PSSI dan urusan administrasi lainnya ditangani oleh ayahnya. Langkah ini sengaja dilakukan agar Din bisa tetap fokus pada karir profesionalnya di klub. Sikap seperti ini sebenarnya menunjukkan kedewasaan loh teman-teman. Kenapa demikian? Karena banyak pemain muda yang justru kehilangan fokus ketika isu naturalisasi mulai ramai diperbincangkan. Din memilih tetap berkonsentrasi pada performanya di lapangan, dan hasilnya bisa kita lihat sendiri ya kan dari statistik musim lalu yang begitu luar biasa. Ia juga menyinggung isu paspor gap yang sempat menjadi perbincangan beberapa waktu lalu. Menurut Din, situasi sekarang sudah jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Sekali lagi, ia menegaskan di podcast Jusa Nugraha bahwa dirinya sangat serius untuk membela timnas Indonesia. Bahkan bisa dibilang komitmennya tidak perlu diragukan lagi. Nah, rupanya teman-teman, dan juga menaruh perhatian terhadap arah baru timnas Indonesia di bawah pelatih John Hetman. Ia juga sangat menyayangkan timnas kita gagal melaju ke Piala Dunia tahun ini. Denzen Bergen melihat Indonesia sedang membangun proyek jangka panjang yang serius. Target menuju Piala Dunia 2030 menjadi salah satu hal yang membuatnya tertarik, teman-teman. Karena ia ingin menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Dan pemain dengan pola pikir seperti ini biasanya ya lebih mudah beradaptasi dalam proyek jangka panjang tim nasional, teman-teman.
Selain membahas timnas, Den juga rupanya mengaku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia loh. Ia melihat semakin banyak pemain diaspora yang berkarir di Liga Indonesia. Salah satu nama yang ia ketahui adalah Dion Mark. Menariknya lagi tahu nggak apa? Ketika ditanya soal klub Indonesia, Den menyebut Persib Bandung sebagai salah satu klub besar yang menarik perhatian. Wah, paten kali Persib ini kan sampai ke Belanda loh. Klub lain ada nggak ya? Dan juga tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti akan berkarir di Liga Indonesia. Perlu digarisbawahi ya, tidaklah dalam waktu dekat ini, tapi di saat penghujung karirnya gitu loh teman-teman. Jadi inilah fakta yang cukup mengejutkan di saat banyak pihak mengabarkan bahwa proses naturalisasinya terus berjalan. Denzel Bergen ternyata mengaku belum pernah dihubungi langsung oleh pelatih timnas Indonesia. Padahal performanya musim lalu sangat menjanjikan ya kan. 15 gol, 3 assist, kemampuan bermain sebagai nomor 9 maupun nomor 10 serta komitmen penuh untuk membela merah putih. Pertanyaannya sekarang, apakah John Hetman akan segera membuka komunikasi dengan Dean ataukah kita masih harus menunggu hingga proses administrasinya benar-benar selesai? Dan kalau Dean Zellweger resmi menjadi WNI, apakah ia layak langsung mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita Garuda. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.